Hai kalian para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian para Gemini dengan judul The Hidden Truth. Jadi sesuatu yang masih tersembunyi yang mungkin harus disampaikan kepada kalian. So, apapun itu kita buka aja kartunya, tapi saya semprot-semprot dulu. Terima kasih ya sudah selalu hadir dan support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan mohon maaf kalau enggak telat ya. Buat kalian emang selalu hari Selasa. Kalau untuk yang lain emang agak telat. Oke, so saya akan buka 7 card dulu seperti biasa. Oke. Sebentar ya, masih 3 kartu lagi. This one. Okay, so my dear Gemini, ada King of Cups. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian dengan adanya King of Cups ini adalah understanding, pengertian dari semesta yang ingin diberikan kepada kalian para Gemini. Pengertian tentang apa? Pengertian tentang kehidupan yang akan kalian hadapi, yang akan kalian jalani, yang terhubung dengan apa yang sedang kalian alami saat ini. Entah itu karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan ataupun personal life yang lainnya, itu memerlukan kebesaran hati kalian untuk mengerti bahwa hal tersebut memang terjadi untuk kalian. Terjadi untuk kalian kalian alami gitu ya, alami, kemudian kalian hadapi. Dan ya, coba saya intip yang lain, kayaknya kalian cukup ngerasa aman-aman aja gitu ya di kehidupan, tapi kok rasanya understanding di kartu pertama ini buat saya ya karena saya selalu pakai energi yang terbaca, and it's kind of warm now, agak hangat di sini di kartu pertamanya, padahal ini ber-AC ya. Oke. So, ada pengertian yang agak sulit kalian tangkap ya, my dear Gemini, dari kehidupan yang memang sebenarnya memberikan kalian pelajaran hidup gitu. Well, saya mengenal beberapa Gemini yang begitulah tidak bisa dimengerti. Yang jahatin saya juga ada, tapi biarin aja. So, kartu yang menyertainya adalah Eight of Swords. Okay. Eight of Swords. Hal yang membuat kalian jadi nggak bisa kemana-mana. Hal yang mungkin buat kalian para Gemini jadi kayak memerangkap, membuat kalian terperangkap. Mungkin terperangkap di pikiran kalian, mungkin terperangkap di kehidupan kalian, dan kalian tidak mengerti kenapa kalian berada di sana. Sebenarnya ada banyak faktor ya untuk hal ini bisa terjadi, dan seharusnya kalian mengerti, understanding, mengerti. Yang terjadi di dalam kehidupan kalian itu mungkin tidak bisa kalian mengerti, tapi itulah yang diberikan semesta kepada kalian. Kalau kalian merasa terjebak, merasa terperangkap dalam situasi seperti itu, saya bisa bilang kalau itu adalah hasil pikiran kalian sendiri yang memerangkap diri kalian sendiri, yang membuat kalian terperangkap dalam
pikiran kalian sendiri atau hidup kalian sendiri, karena kalian masih nguplek-nguplek di situ aja. Coba intip keluar, coba piknik lebih jauh, coba keluar dan lihat situasi di luar. Kemungkinan ini hanya ada di kepala kalian saja. Oke, nah sih sekarang nggak anget lagi. Tadi lucu waktu saya pegang ngeri anget kartunya. Oke, so it's something important lebih dari sekedar King of Cups ini. Jadi memang harus hal-hal yang di luar, mengerti ya? Tarot itu di tangan orang beda-beda, di tangan pembaca tarot tuh beda-beda. Oke, so yang saya lihat bukan sekedar kartu tarotnya, tapi energi yang terbaca dari ya kalian yang nonton siapapun itu, atau energi Gemini yang memang lagi ada di sekitar gitu, siapapun itu. So ya, seperti itu. Kemudian ada Ace of Wands. Sebenarnya kalian bisa mengendalikan keadaan ini, apapun itu. Sebenarnya bisa. Ya, dengan adanya Ace of Wands ini. Dan memang ini adalah tanggung jawab kalian. Benar, di sini ada tangan. Mungkin kalian berpikir, that's a hand of God. Itu kan tangan Tuhan yang mampu mengendalikan. Benar. Tapi kita sebagai manusia juga dikasih kendali penuh atas apa yang kita perbuat. Apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita wish, apapun bisa kita kejar atau laksanakan, tapi juga mempunyai tanggung jawab tentu saja. Tanggung jawab dan resiko masing-masing, ya. Oke, coba kartu yang menyertainya adalah, kita lihat ya. Oh, Knight of Pentacles yang terbalik. Beberapa dari Gemini yang sedang mencari, mengejar materi, keuangan, keuntungan, apapun itu bentuknya dari karir, keuangan, dan bisnis kalian. Dan terbalik, karena itu nggak datang-datang. Padahal kalian mampu dan kalian tahu kemampuan kalian untuk melaksanakannya. Pertanyaannya, kenapa belum datang? Kenapa malah kalian merasa jadi terperangkap di situasi yang tidak menyenangkan? Pertanyaannya kan kayak gitu. Oke, mungkin di bacaan di kartu-kartu selanjutnya ada jawabannya, coba kita lihat. Tapi ini adalah keadaan di mana Gemini memang merasa apa yang sudah diupayakan tidak berjalan sesuai dengan rencana, terutama dengan karir, keuangan, dan bisnisnya. Terutama itu. Tapi persoalan yang lain di kehidupan kayak percintaan dan yang lain-lain, keluarga dan teman dan lain sebagainya, itu juga termasuk ya, walaupun dengan skala yang mungkin lebih kecil. Karena sebenarnya ada the justice di sini, ada keadilan. Makanya saya tadi bilang, memang benar tangan Tuhan yang menentukan, tapi kita sebagai manusia juga diberikan free will. Dan Tuhan itu maha adil, so justice ya, maha adil. Adil banget dalam ngasih apa saja yang bisa kalian capai, yang bisa kalian lakukan, yang kalian bisa upayakan. Dan with your hand, your own hand, dengan tanganmu sendiri, asal kalian bisa mempertanggungjawabkan itu. Karena bisa aja itu ujungnya nggak bagus hanya gara-gara kalian salah jalan gitu kan, bisa aja. Oke. So the hidden truth-nya itu, mungkin beberapa kalian nggak ini kenapa sih, ini kenapa Mbak Lucy, ini kenapa kok jadi kayak gini, kok tidak sesuai kayak gitu ya. Coba kita lihat kartu yang menyertainya adalah Eight of Pentacles yang terbalik. Kalau selama ini kalian bilang saya mengusahakannya sendiri, dan terbalik karena tidak terjadi, the justice ini bilang mungkin itu ada di pikiran kalian saja, itu satu. Yang kedua, mungkin juga kalian kurang berbagi. Kalau kalian hanya melakukannya sendiri aja, tapi ini terbalik ya. Mungkin itu jadi kayak iya, menurut Gemini itu harusnya dilakukan oleh Gemini sendiri. Nanti hasilnya juga untuk Gemini sendiri. Tapi coba kalian tidak melakukannya sendiri gitu. Mungkin kalian bisa melibatkan pihak lain, mungkin.
Karena di justice-nya di sini ada di Eight of Pentacles yang terbalik. Means kalau dibalik kalian sendiri gini. Oke, ini untuk kalian. Kalau terbalik dan mungkin ada bagian pihak lain. So coba pikirkan. Siapa tahu memang ada pihak-pihak lain yang seharusnya bisa kalian kerjasama, jadi bisa berbagi. Mungkin. Dan sebenarnya keberuntungan juga berada di pihaknya Gemini, the Wheel of Fortune, di mana semua elemen yang ada di semesta ini membantu kalian dalam menghadapi apapun yang sedang kalian hadapi, Gemini. Tapi kalau kenyataan yang ada di depan mata tidak sesuai, itu karena itu tadi ada beberapa hal yang Gemini tidak mengerti sepenuhnya. Seperti misalnya the temperance, kurang mempertimbangkan baik buruknya, kurang mempertimbangkan untung ruginya, bukan cuma kepada diri sendiri keadilannya, tapi juga kepada pihak lain atau orang lain, atau siapapun yang bersentuhan dengan kehidupan kalian. Kalau para Gemini hanya memikirkan dirinya sendiri, hidupnya sendiri, Gemini aja, then how about others? Sedangkan yang adil, yang seimbang, the temperance seimbang ya, yang seimbang adalah bersinergi dengan semesta. Selalunya ulang-ulang saya bilang bersinergi dengan semesta. Jadi lihat keadaan seperti apa, jangan mau-maunya sendiri gitu. Oke. Ada Six of Wands. Keadaan di mana ini sangat bagus karena akan ada kesuksesan di depan. Memang bukan kesuksesan yang luar biasa banget movementnya gitu kayak The Chariot, enggak, tapi ini setidaknya sebenarnya bisa membuat kalian feel happy, bahagia dengan apa yang kalian capai gitu. Kalaupun itu menjadi kebimbangan karena tidak sesuai atau belum terjadi, coba kita lihat The Empress-nya terbalik. Karena pada saat kalian memimpin diri kalian sendiri, ternyata arahnya tidak sesuai dengan yang diinginkan semesta. Jadi memang arahnya harus benar ya, my dear Gemini. Nah ini tadi yang saya bilang, Six of Pentacles. Banyak memberi untuk keseimbangan. Karena kalau kalian hanya terfokus dengan diri sendiri dan tanpa memikirkan pihak lain yang seharusnya juga mendapatkan bagian dari apa yang kalian upayakan, akhirnya yang terjadi itu tadi. Eight of Swords berada di situasi yang nggak bisa kemana-mana, merasa terjebak di situasi dan lain sebagainya. So banyak memberi, seharusnya banyak memberi. Oke, jangan teriak bilang, Balu siapa yang mau diberi? Saya lagi nggak punya ini. Banyak loh yang suka komentar kayak gitu. Balu sih mah enak suruh-suruh orang memberi, padahal kita nih lagi nggak punya, kita nih lagi kekurangan. Gimana caranya memberi dari kekurangan? Kalian tahu nggak? Dalam hal memberi, pada saat kalian punya banyak dan berlebih kalian memberi, itu biasa. Buat semesta itu mah something yang small, biasa aja. Semua orang yang punya banyak and then memberi, itu biasa aja. Yang luar biasa adalah pada saat kalian tidak punya dan kalian bisa memberi. Itu loh. Oke, so diingetin sama Six of Wands untuk memberi, untuk berbagi, at least berbagi. Ya. Dan coba kartu yang menyertainya yang ini. Sih, keluar dari cangkang kalian, keluar dari tempurung kalian, keluar dari zona nyaman kalian yang mungkin selama ini kalian berpikir bahwa kalian nggak bisa memberi karena satu dan lain hal. Tapi The Tower ini bilang keluar dari situasi kayak gitu, pikiran cupet kayak gitu. Apa sih cupet bahasa itu? Ibu saya kan Jawa ya, selalu bilang pikirannya cupet, mungkin pikirannya kecil gitu ya, atau sempit gitu ya. Keluar dari pikiran yang sempit itu sampai
kalian tahu bahwa apapun itu seharusnya jadi lebih baik. Kalau ada the tower moment, itu harus ada perubahan. Perubahan apa? Yang besar-besaran. Melompat dengan penuh keyakinan, keluar dari zona nyaman, tapi jangan diartikan secara harafiah ya. Karena pernah saya ngomong, ayo keluarlah kalian dari zona nyaman. Terus dia tanya balik di komen, gimana saya mau keluar dari pekerjaan saya? Saya masih butuh ini. Saya memang pengen keluar tapi saya butuh. Siapa yang suruh keluar dari pekerjaan, nak? Apalagi bacaan yang ini tentang hal memberi ya. Dan saya udah tekenin tadi bahwa memberi itu bukan karena kalian berkelebihan, justru sebaliknya. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian, dan walaupun kalian merasa belum punya apa-apa, tetap kalian harus memberi gitu. Apapun itu bentuknya, karena memang semesta sedang memberikan hal ini kepada kalian para Gemini untuk disadari. Untuk kalian bisa keluar dari jebakan Batman di kepala kalian atau di kehidupan kalian. Justru kalian harus nengok keluar, lihat keluar. Nggak harafiah buka pintu keluar ya, nggak harafiah kayak gitu. Tapi kalian tahu lah ya apa yang saya maksud tadi begitu saya bilang karena pikirannya cepet, terlalu sempit. Coba diperluas, diperlebar, buka pintu selebar-lebarnya. Oke? Dan Eight of Wands dan hal-hal yang tiba-tiba datang gubrak ke dalam kehidupan kalian begitu banyak sampai kalian kewalahan sendiri dan kalian merasa terjebak di situasi yang kurang kondusif menurut kalian. Ya udah, emang itu yang sedang diberikan semesta kepada kalian dengan kartu pertama kalian untuk mengerti bahwa kejadian ini memang untuk kalian para Gemini. Dan kartu yang menyertainya dari Eight of Wands ada sih The Justice. Dah lah. Ini ya oke. Sebagai pembaca tarot kadang saya juga bingung. Ini kartunya ngikutin omongan saya atau omongan saya yang membuat kartunya muncul. Nggak, either way ya sudah, nggak bisa diterangkan gimana caranya saya bisa membaca kartu-kartu tarot ini dan keluar sesuai dengan apa yang saya omongin sebelum kartu ini keluar ya, The Justice. Ya udahlah, memang semua itu dimaksudkan demi kalian bertumbuh menjadi seorang Gemini yang lebih baik. Karena buat saya apapun zodiaknya, saya lihat personalitinya tetap baik, personalitinya baik udah. Kalau dia memilih untuk, karena The Justice sih dark and bright ya. Karena The Justice dia bicara kalian mau jadi yang dark monggo silakan, kalian mau jadi yang bright monggo juga silakan, nggak peduli. Ya, tapi saya akan melihat semua orang itu ada sisi baiknya. So betapapun jahatnya orang itu sama saya tetap melihat sisi baiknya aja. Yang jahatnya bodo amat, itu karma masing-masing gitu. So ya, semua yang datang kepada Gemini itu memang dimaksudkan semesta sebagai hal The Justice atau keadilan untuk seorang Gemini. Tinggal kalian gimana menyingkapinya, gimana keluar dari jebakan Batman di kepala kalian itu untuk menjadi kalian yang lebih baik, kalian yang baru, kalian yang memang the better you, kalian yang sisi terbaik kalian. Kemarin makasih banget ada yang komen lewat bacaan tarot saya, dia bebenah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu luar biasa buat saya. Beberapa yang baca tarot kepada saya juga bilang kayak gitu secara personal reading. Ya terima kasih kalau memang bisa berguna ya tarot ini, bacaan tarot ini, karena banyak yang skeptis termasuk keluarga saya. That's why saya jauh-jauh dari keluarga saya yang tidak menginginkan saya membaca tarot. That's the secret. Okay, not the secret anymore karena kalian udah dengar. Okay, never mind. 3 kartu dari Oceanic Tarot akan saya buka. Kartu pertama, kartu kedua, dan satu lagi ya. Oke, yang pertama, responsibility. See, it's your responsibility, responsibility kamu atau tanggung jawab kalian
untuk semua ini. Oke, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan. It's your responsibility, tanggung jawabmu. Dan practically King of Wands, yang praktis-praktis saja, nggak usah ngawang-ngawang sampai kemana. Ya, yang praktis-praktis aja yang harus kalian lakukan demi apapun juga yang sedang kalian perjuangkan. Dan nanti ada gratitude, jangan khawatir. Akan ada hal-hal baik, Nine of Pentacles, ada hal-hal baik yang datang kepada kalian. Baik itu baru berupa kabar maupun sesuatu yang nyata yang datang di kehidupan kalian. So ya, jangan khawatirkan semua ini hanya proses dari bertumbuhnya kepribadian seorang Gemini menjadi lebih baik. Oke, so oh ya, tanyakan satu hal, saya jawab yes or no. Coba. Jawabannya masih no. Jawabannya no. Oke. Pesan dari Very Oracle card, believe in magic, percaya pada keajaiban. Oke, bukan magic itu ya, black magic gitu ya, bukan. Ini keajaiban gitu ya. Open your eyes and see the magic that all around in nature. The fairy of the northern light says you are part of nature, so you are a magical too. Jadi ini beneran yang saya bilang tadi. Hey Gemini, lihat keluar gitu. Sama, dia bilang sesuatu yang luar biasa tuh ada di luar. Secara harafiah mungkin kalian harus buka pintu dan keluar, atau secara tersirat bahwa kalian harus membuka pikiran kalian seluas-luasnya untuk hal luar yang sebenarnya terjadi di sekeliling kalian, dan nggak hanya menutup diri di entrapment kalian sendiri atau jebakan kalian sendiri. Oke, so itu pesannya. Dan satu lagi pesan dari Angel's Guide. Pesannya adalah blessing and abundance. Ada berkat dan juga ya hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kalian. So saya bilang tadi, don't worry ya. Don't worry, be happy, karena masih banyak berkat yang akan datang kepada kalian para Gemini. Oke, so sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya doakan saja yang terbaik untuk kalian semua para Gemini dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi minggu depan di bacaan-bacaan berikutnya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.